306 setelahnya, nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Di bawah pegunungan Beku Kunlun terdapat pangkalan militer rahasia. Pembangunan pangkalan tersebut dimulai 10 tahun yang lalu dan saat ini telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang signifikan. Ia memiliki struktur satu tingkat di atas pegunungan tetapi masuk jauh ke dalam bumi. Setidaknya ada beberapa ratus tentara yang ditempatkan di pangkalan itu dan satu regu personel angkatan udara untuk dukungan udara. Rumor di kalangan masyarakat percaya bahwa ini adalah basis penelitian rudal jarak jauh. Di dalam ruang pertemuan pangkalan bawah tanah, sekelompok orang duduk mengelilingi meja dan melakukan diskusi. Semua peserta pertemuan itu mengenakan seragam militer dan Red Sparrow adalah salah satunya. Segera setelah dia kembali ke pangkalan, dia berganti pakaian menjadi seragam perwira militer yang tampak tampan. Jika dia berdiri berdampingan dengan Yukin, keduanya terlihat hampir sama. Yang lebih mengejutkan lagi dari seragamnya adalah lencana bintang 1 di bahunya. Selain Red Sparrow, beberapa pria berpangkat mayor jenderal berdiri diam dan menatap ke arah orang yang duduk di ujung meja. Pria di ujung meja adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan kacamata dengan bingkai logam tergores yang pastinya terlihat lebih baik, setelan jas tua dengan warna pudar. Dia tampak tenang dan terpelajar seperti tipikal intelektual pada tahun 80-an di Tiongkok. Di bahunya ada lencana bintang 2, yang menunjukkan pangkatnya sebagai letnan jenderal. Meskipun pria itu tidak memiliki kekuatan dharma atau kekuatan bela diri seperti kebanyakan orang di meja, semua orang memandangnya dengan rasa hormat dan kekaguman yang besar. Dia adalah Direktur Departemen Kasus Khusus dan dia mewakili Tiongkok di dunia bawah tanah internasional. Kamerat Yunan, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan lain kali. Aku ingatkan kamu bahwa Chen Beixuan adalah sersan kepala naga Chang jadi dia adalah salah satu anak buahku. Aku tahu apa yang kamu coba lakukan, kamu mencoba untuk membawanya keluar dari timku. Pria berkacamata itu mengetuk meja dan berkata, tetapi, Direktur Xiao, Red Sparrow memprotes. Direktur Xiao tetap tenang dan berkata, Anda telah melanggar peraturan jadi, Anda harus meminta maaf kepada Grandmaster Chen secara pribadi. Markas Besar Militer dan Liu Chen telah membicarakannya dengan saya. Saya harap ini adalah yang terakhir kalinya. Aku baru saja memberinya peringatan, apakah Liu Chen nyata? Wajah Red Sparrow berkerut karena marah. Sebagai anggota utama Departemen Kasus Khusus dan Mayor Jenderal, Red Sparrow diberikan sedikit batasan atas tindakannya karena fakta bahwa dia memiliki peringkat tertinggi di departemen selain menteri dan beberapa wakil menteri. Bersikaplah hormat, Nona muda. Direktur Xiao memasang wajah tegang dan berkata, kamu berbicara tentang Liu Chen. Biarlah pangkat atau usianya, dia jauh lebih maju darimu. Bahkan jika kamu melihatnya secara pribadi, bukan sebagai seorang perwira, kamu tetap harus memanggilnya paman dengan hormat. Baik. Red Sparrow menundukkan kepalanya tetapi kemarahan semakin membara di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan mencoba menyalurkan semua kebenciannya pada satu orang. Peserta lainnya, termasuk beberapa wakil direktur, macan putih dan kura-kura hitam semuanya berusaha menahan tawa di wajah mereka. Red Sparrow dimanjakan oleh direktur karena dia perempuan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan teguran tanpa basa-basi dari pria itu dan teman-temannya bertaruh bahwa dia harus menolaknya mulai sekarang. Mengenai peringkat tinggi Chen Beixuan di Dark Roll, menurutku itu adalah sesuatu yang patut dirayakan. Kata Direktur Xiao, Jenderal Chen Beixuan adalah sersan kepala naga Chang dan karena itu adalah anggota militer. Cepat atau lambat kita akan meminta bantuan dari Liu Chen atau Chen Beixuan. Memiliki sekutu yang kuat bukanlah hal yang buruk. Ditambah lagi, dia akan melakukannya tambahkan satu lagi ke dalam daftar anggota Dark Roll di Tiongkok, sehingga totalnya menjadi 4. Itu akan membuat kaum imperialis di Chia berpikir lebih baik untuk mengacaukan kami lagi. Semua orang mengangguk setuju. Tentu saja, peringkat Dark Roll juga mencerminkan kelemahan kami dalam mengumpulkan dan menilai kemampuan Grandmaster. Kami berada di negara yang sama dengan Grandmaster Chen, tapi kami kurang mengenalnya dibandingkan Chia. Direktur Xiao mengetuk meja dengan buku jarinya dan berkata, Chia tidak akan mencantumkan dia di tempat ketiga tanpa alasan. Saya pikir Olga, sebagai satu-satunya yang selamat, pasti telah memberitahu Chia beberapa detail yang tidak kami sadari. Rincian itu adalah kunci keputusan Chia dalam menggantikan Zeus dengan Grandmaster Chen.
Dia kemudian mengerutkan alisnya dan berkata, Zentang, apakah naga biru membalas pesan kita? Dia satu-satunya orang yang hadir dalam pertempuran selain Olga. Seorang pria duduk di samping Red Sparrow menegakkan punggungnya dan mengumumkan. Bos pergi ke luar negeri tepat setelah pertempuran selesai, mengatakan bahwa dia akan mengambil alih totem kegelapan. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia mengatakan kepada saya bahwa dia juga setuju bahwa Chen Beixuan adalah orang paling kuat di bawah Dewa Abadi. Nyatakan dan dia berkata Chen Beixuan telah memecahkan penghalang hipersonik dengan tubuhnya sendiri. Hancurkan penghalang hipersonik. Banyak peserta yang duduk lebih dekat ke ujung meja saling memandang dengan ketakutan. Kekuasaan Chen Fan telah menjadi perdebatan utama di antara para pemimpin departemen. Lagi pula, tidak ada seorang pun dari departemen yang hadir saat Chen Fan melawan Lei Qianjue dan tidak ada yang menyaksikan kemampuannya menggunakan pukulan hipersonik. Sebagian besar analis hanya mengantisipasi Lei Qianjue di dalam atau sekitar tahap pertengahan budidaya kekuatan internal. Yang mengejutkan mereka, setelah satu dekade berjuang keras, Lei Qianjue mampu masuk ke dalam Dark Roll dan menjadi luar biasa kuat. Ada satu rekaman pertarungan tersebut, namun karena cuaca, rekaman videonya terlalu kasar untuk tidak bermakna. Namun, jika Chen Fan melepaskan pukulan hipersonik sekali lagi dan disaksikan oleh Olga dan Azure Dragon, Chia mungkin akan menempatkannya begitu tinggi dalam Dark Roll. Kekuatan yang dibutuhkan untuk menggunakan kemampuan hipersonik sangatlah besar dan membutuhkan kekuatan yang berada di luar imajinasi kebanyakan orang. Oleh karena itu, bahkan banyak analis Chia yang khawatir telah meremehkan kekuatan Chen Fan bahkan setelah menempatkannya di posisi ketiga. Baiklah kalau begitu, kita harus memperlakukan Chen Beixuan dengan sangat hati-hati. Setiap tindakan terhadapnya harus mendapat persetujuan direktur saya. Direktur Xiao mengumumkan, selalu lebih baik memiliki teman yang kuat daripada musuh. Bertengkar dengan lawan sekuat itu bukanlah pertanda baik bagi siapapun. Tetapi direktur, bagaimana kita memastikan dia mau bekerja sama? Red Sparrow buru-buru menyela. Ini bukan urusanmu. Direktur Xiao melambaikan tangan untuk menolak. Namun, pertanyaan Red Sparrow membuatnya teringat akan keterkejutan dan ketidakpercayaannya saat pertama kali melihat profil Chen Fan. Dia mengusap dagunya dan bertanya-tanya apakah sudah waktunya mengunjungi lelaki tua di Yanjin. Bagaimanapun, Chen Fan secara teknis adalah cucunya. Karena malu dan marah, Red Sparrow mendorong kursinya ke belakang dan pergi. Direktur Xiao menggelengkan kepalanya saat dia melihat amarah Red Sparrow berkobar. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Semua Super Overlord memiliki temperamen yang panas. Dampak dari pertempuran di kota Jin bertahan lama. Chen Fan akhirnya secara resmi diakui secara global karena ia masuk radar dinas rahasia banyak negara. Dia ditambahkan ke daftar hitam teratas di seluruh dunia. Sementara itu, Chen Fan menikmati beberapa hari kedamaian dan waktu luang yang langka. Setelah dia membunuh Theseus, Aid International sangat terguncang. Setelah Chen Fan terdaftar di Dark Roll, Grand dari Aid International terbang ke kota Jin jauh-jauh dari Eropa, berharap bisa bertemu dengan Chen Fan. Namun dia ditolak oleh Sue Jiao di depan pintu. Sue Jiao menatap pria tua berhidung bengkok itu dan berkata, Tuan Chen telah menjelaskan dengan sangat jelas, mulai hari ini, Tuan Chen akan berhenti bekerja sama dengan Aid International dalam bentuk apapun. Kami akan mencari mitra lain. Sedangkan untuk penjualan di luar negeri, sebaiknya kita melakukannya sendiri. Tapi kami sudah menandatangani perjanjian. Anda melanggar kontrak kami dan itu ilegal, teriak lelaki tua berhidung bengkok itu. Kalau begitu, tuntut aku. Xiao Sue mengangkat bahu dan berjalan pergi sambil berkicau. Dia sudah muak dengan perwakilan perusahaan-perusahaan ini selama sebulan dia harus bekerja dengan mereka. Mereka semua berada pada posisi tinggi dan meremehkannya karena dia hanya seorang asisten. Saat itu juga, wajah masam Grand adalah hal yang paling memuaskan baginya. Grand berdiri diam dan tidak bergerak saat rasa malu dan amarah muncul. Tuan, apakah Anda ingin saya memberitahu Departemen Kehakiman dan menuntutnya? Sekretarisnya yang berdada besar bertanya sambil meluruskan kacamata berbingkai hitamnya. Tuntut pantatku. Grand membuang tongkatnya dan berteriak padanya. Sebagai perwakilan dari Aid International, dia sangat menyadari efek magis dari Vitality Serum. Banyak negara asing yang meminta Aid International untuk mengekspor produk tersebut ke negara mereka. Jika pemerintahnya menggugat Azure Talisman Pharmaceutical,
pemerintah bisa saja menolak menjual produk tersebut kepada masyarakat di negaranya sementara kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini akan membuat marah masyarakat yang sangat membutuhkan suplemen ajaib tersebut dan merugikan pemerintah. Mungkin bukan masalah besar jika Vitality Serum masih baru di pasaran. Namun, begitu dunia mengetahui efek Vitality Serum, masyarakat mungkin akan protes terhadap tindakan liga yang dilakukan pemerintah. Minimal, serum ini mampu menghentikan penuaan dan meningkatkan gairah seks. Efek ini saja akan membuat banyak orang jatuh hati karenanya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Sekretaris itu dikejutkan oleh ledakan amarahnya yang tiba-tiba. Jadi dia bertanya dengan wajah pucat. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita harus memohon padanya untuk mengizinkan kita masuk. Grant menarik napas dalam-dalam dan berhasil menenangkan diri. Dia tersenyum dan berjalan menuju kantor Sue Jiao. Saat dia semakin dekat ke kantor, senyuman di wajahnya menghilang perlahan. Sejak dia menjadi perwakilan Aid International, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Namun, jika dia mengacaukannya, Dewan mungkin akan mencabik-cabiknya. Namun, Grant pasti kecewa. Sejak Aid International mempekerjakan Theseus, ia dimasukkan dalam daftar hitam oleh Chen Fan. Chen Fan tidak membalas karena menurutnya itu tidak sepadan dengan waktunya. Namun, begitu Vitality Serum mencapai pasar, dia seharusnya mampu memberikan pukulan telak kepada Aid International dengan mengambil sebagian besar keuntungannya dan memasukkannya ke dalam kantongnya sendiri. Saat asistennya terperosok dalam bisnis, Chen Fan bersenang-senang dengan Fang Qiong tanpa melakukan apapun. Persiapan Fang Qiong untuk pembukaan perusahaan kosmetiknya akhirnya berakhir. Oleh karena itu, keduanya sama-sama punya waktu luang dan punya waktu untuk kencan sungguhan. Meskipun ikatan mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu, mereka tidak pernah menyatakan kasih sayang mereka satu sama lain. Rasanya mereka lebih seperti sahabat daripada sepasang kekasih. Chen Fan memilih pakaian formal dan merapikan dirinya untuk hari itu. Ketika dia tiba di kedai kopi, dia menyadari bahwa bukan Fang Qiong yang menunggunya. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita parubaya yang mengenakan setelan jas dan sepasang kacamata dengan pinggiran hitam tebal. Dia adalah Sususu, ibu Fang Qiong. Saat Sususu melihat Chen Fan, cahaya tajam langsung menyala di matanya. Chen Fan sedikit menyipitkan matanya dan berjalan mendekatinya. Sementara itu, dia mengaku tak bisa lepas dari nasib berurusan dengannya. Sususu, ibu Fang Qiong, dan istri Fang Ningde. Dalam ingatan masa lalu Chen Fan, dia adalah produser dan wakil direktur sebuah stasiun TV yang bertanggung jawab mengawasi produksi semua jenis acara dan drama. Di bawah kepemimpinannya, stasiun TV telah mengembangkan pengaruhnya secara signifikan, dan beberapa acara yang ditayangkan di stasiun tersebut sangat sukses. Oleh karena itu, bahkan direktur stasiun sangat menghormatinya. Sususu tidak mengenakan pesona wanita lembut dari provinsi Jiangnan seperti biasanya. Sebaliknya, dia menata rambutnya dengan kacamata berbingkai hitam. Dia mengenakan setelan bisnis dan tampak tabah dan tegas. Hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Apakah kamu melihat putriku?" "Ya," Chen Fan mengangguk dengan sigap. Di kehidupan masa lalu Chen Fan, dia pasti membutuhkan waktu untuk mengumpulkan cukup keberanian untuk mengakuinya di bawah tatapan bertanya Sususu. Namun, Chen Fan adalah pria yang berbeda sekarang dan telah melalui cukup banyak hal untuk menghadapi tantangan tersebut. "Saya tidak setuju," kata Sususu, jelas dan sederhana. Dia menunggu sejenak untuk reaksi Chen Fan tetapi kecewa karena kurangnya reaksi tersebut. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak bertanya padaku kenapa? Aku tidak perlu melakukannya. Aku sudah tahu kamu akan menentangnya." Chen Fan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia telah mendengar semua alasan bahwa dia bukan pasangan yang cocok untuk putrinya. Biarlah latar belakang keluarga, kepribadian, bakat dan penampilan, Chen Fan bukanlah tandingan Shen Junwen di kehidupan masa lalunya. Namun kali ini, Shen Junwen sudah meninggal dan keluarga Chen di kota Jin berkembang lebih baik dari sebelumnya. Grup Jinxiu telah berkembang pesat setelah mendapat suntikan investasi besar-besaran dari Chen Fan. Chen Fan tertarik untuk mengetahui alasan apa yang akan ditemukan Sususu kali ini. Sususu menatap Chen Fan dengan terkejut. Dia mengingat Chen Fan sebagai anak laki-laki yang pemalu dan pendiam, tetapi dia merasa sulit untuk menyelaraskan ingatannya tentang anak laki-laki itu dengan pemuda yang percaya diri, lantang, dan bangga.
Kali ini, dia juga menerima penghinaan dan penghinaan yang sebelumnya dia lewatkan. Dia berhenti sejenak dan kemudian menatap dengan lebih lembut. Xiao Fan, aku sudah mengenalmu sejak kamu masih kecil, jadi aku tahu kamu memiliki pola asuh yang baik dan orang tua yang baik, terutama ibumu. Lebih dari beberapa temanku di Zonghai telah memberitahuku tentang bisnis inspiratif grup Jin Xiu, usaha. Dia telah memperkirakan kenaikan harga rumah bahkan ketika semua orang menjual properti mereka, takut akan kehancuran real estate. Sekarang pasar telah berbalik dan Jin Xiu Group akan mendapatkan keuntungan dan menjadi kelas berat di industri ini. Kapan jika itu terjadi, prestasi ibumu pasti jauh melampaui prestasi Paman Fang. Su. Melanjutkan, jelaslah bahwa dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk menyelidiki keluarga Chen Fan. Saat itu tahun 2009 dan pasar properti baru saja mulai memanas. Dari sana, nilai real estate akan melonjak setiap tahun dan tetap tinggi selama beberapa dekade mendatang. Zonghai adalah kota papan atas dan merupakan kota pertama yang bereaksi terhadap meningkatnya pasar dan juga paling menguntungkan. Wang Xiaoyun mengambil langkah pertama ke arah yang benar sebelum orang lain melakukannya dan pasti akan mendapat tempat di masa depan industri real estate. Tapi, Su akhirnya siap menyerang. Chen Fan, tahukah kamu cerita antara Paman Fang dan aku? Hanya sedikit. Aku tahu kamu berasal dari kota Wuzhou dan Paman Fang dari kota Chuzhou. Kalian berdua bertemu di universitas. Jawab Chen Fan. Di kehidupan sebelumnya, Chen Fan hanya tahu sedikit tentang keluarga Fang Qiong karena Xiao Qiong tidak pernah suka membicarakannya. Saya dari keluarga Su di kota Wuzhou. Su berkata dengan tenang. Keluarga Su. Chen Fan mengerutkan alisnya saat dia mengingat sesuatu. Maksudmu keluarga Su di provinsi Jiangnan. Orang terkaya di provinsi Jiangnan adalah Zhang Donghai. Sejak dia mendirikan grup Donghai, dia tetap berada di daftar 10 besar orang kaya Tiongkok. Donghai Electronics dijual tidak hanya di provinsi Jiangnan tetapi juga di seluruh Tiongkok. Namun, itulah yang tampak di permukaan. Banyak lelaki tua di provinsi Jiangnan akan mengingat sebuah keluarga kuno di provinsi tersebut yang sekuat dan sekaya Zhang Donghai. Itu adalah keluarga Su dari kota Wuzhou. Keluarga Su dapat menelusuri garis keturunan mereka hingga dinasti Qin. Kemudian, mereka mengelola toko tekstil yang memproduksi sutra dan kain khusus untuk kaisar sendiri. Mereka memonopoli pasokan kain di kota terlarang selama beberapa generasi. Bahkan selama perang saudara yang kacau balau, keluarga Su mampu tetap kaya dan berkuasa. Pengusaha nasionalis Tiongkok yang terkenal, Zhang Qian bahkan mengunjungi keluarga Su untuk meminjam sejumlah besar uang untuk memulai bisnis tekstilnya. Itu berbicara dengan lantang tentang pengaruh dan kekuasaan keluarga Su. Setelah PPC didirikan, beberapa anggota keluarga Su mampu menjadi pejabat tinggi pemerintah. Bahkan ketika momen politik umumnya memusuhi orang-orang kaya di tahun 60-an, keluarga Su di kota Wuzhou masih mampu berkembang, apalagi sekarang. Pengaruh mereka dapat dirasakan di setiap mata rantai produksi tekstil pada tahun 80-an. Belakangan, mereka meninggalkan bisnis tekstil dan terjun ke bisnis keuangan dan perbankan. Direktur Dewan di Kamar Dagang Wuzhou adalah penguasa keluarga Su. Bahkan jika Zhang Donghai harus membungkuk padanya dengan hormat dan memanggilnya saudara Su. Jadi kekayaan keluarga Su sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Pantas saja Zheng Junwen sangat ingin menikahi Xiao Qiong. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Keluarga Zheng mampu naik ke tampuk kekuasaan di kehidupan terakhir Chen Fan bukan semata-mata karena keberuntungan, tetapi juga dukungan dari keluarga Su. Ditambah dengan metode jahat Zheng Junwen dan Zheng Ronghua, mereka telah menjadikan diri mereka salah satu keluarga terkaya di Tiongkok. Keluarga ayahku adalah cabang dari keluarga Su. Kami tidak disukai oleh lelaki tua itu. Su mengaduk kopi dengan sendok kecil berwarna perak lalu berkata, membuktikan diriku di hadapan klan keluarga lain selalu menjadi impianku, jadi aku telah bekerja keras sejak aku masih kecil. Itulah sebabnya kamu memilih Paman Fang. Kamu pikir dia punya potensi. Kata Chen Fan. Aku memilih antara Mingde dan ayahmu. Ayahmu lebih baik dalam hal latar belakang keluarga, kepribadian, dan bahkan bakat, tapi dia juga keras kepala. Aku tidak akan pernah menjalani hari yang baik dalam hidup jika aku memilihnya. Su berkata dengan tenang. Chen Fan sangat terkejut dengan wahyu itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa hubungan antara dia dan orang tua Fang Qiong bisa begitu rumit.
Pantas saja setiap mereka pergi mengunjungi Taring, ayahnya selalu terlihat malu atau semacamnya. Aku memilih Mingde dan dia tidak mengecewakanku. Dia menjadi taipan di kota Jin dan membuat ayahku bangga di hadapan klan keluarganya. Orang tua di klan keluarga itu bahkan menyukai Xiao Qiong karena seberapa baik kita memilikinya. Selesai, Su Susu mengaku pada Chen Fan dengan tenang. Namun, sedikit kesedihan dan kesedihan muncul di wajahnya. Chen Fan tahu bahwa nuansa ekspresi itu adalah pertunjukan yang dibuat untuknya. Kepribadian aslinya lebih lihai, licik dan tidak bermoral dibandingkan orang tua dan suaminya. Tetapi grup Mingde masih jauh dari keluarga Su. Keluarga Su dan mengumpulkan kekayaan besar selama 300 tahun terakhir dan suamiku tidak bisa menandinginya. Oleh karena itu, semua harapan dan pertaruhanku hanya tertuju pada Xiao Qiong. Su Susu menggelengkan kepalanya dan kemudian menatap Chen Fan. Apa kamu tahu maksud saya? Chen Fan berhenti sejenak lalu mengangguk dan berkata, ya, Su Susu sama persis dengan ibunya Wang Xiaoyun. Mereka berdua ingin melakukan sesuatu untuk membuktikan diri. Keluarga Wang, keluarga Su, grup Jin Xiu, dan grup Mingde, semuanya sama. Namun, Wang Xiaoyun telah mewujudkan mimpinya sendirian dan tidak membiarkan suami dan putranya memikulnya. Di sisi lain, Su Susu awalnya berharap suaminya bisa mewujudkan mimpinya, namun jika gagal, ia malah melimpahkan beban mimpinya kepada putrinya. Sampai taraf tertentu, kedua wanita ini menghadirkan dua pilihan khas yang dihadapi wanita Tiongkok. Pilihan yang satu adalah mandiri, dan pilihan lainnya bergantung pada suami dan anak. Chen Fan sulit menyalahkan Su Susu, dia adalah istri dan ibu yang jauh lebih baik daripada Wang Xiaoyun, tetapi Chen Fan juga menyadari bahwa Wang Xiaoyun adalah yang lebih kuat. Kedua keluarga kami berteman dan memiliki latar belakang keuangan yang sama, jadi secara teori, kamu adalah pasangan terbaik untuk Xiao Qiong. Namun, keluarga Su dan aku tidak bisa membiarkanmu menyia-nyiakan hidup putriku. Mata Su Susu berbinar dan menatap Chen Fan. Kami telah merencanakan segalanya untuk Xiao Qiong. Setelah dia menyelesaikan kuliahnya, dia akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolah pascasarjana. Setelah itu, dia akan kembali ke Tiongkok dan menjalankan bisnis keluarga. Keluarga Su tidak memiliki bakat di usianya, dan ditambah fakta bahwa dia adalah cucu kesayangan lelaki tua itu, kemungkinan besar dia akan mengambil alih sebagian bisnis keluarga Su. Saat itu, dia membutuhkan seseorang yang kuat untuk mendukungnya, dan itu seseorang bukan kamu. Kata Su Susu belak-belakan, biarlah kepribadian, bakat, prestasi akademis, saya tidak bisa melihat sesuatu yang baik dalam diri Anda. Chen Fan tidak terpengaruh oleh kritik tajam Su Susu. Itu sebabnya kamu memilih Shen Junwen. Su Susu terkejut pada awalnya dan mengerutkan alisnya. Namun dia segera menenangkan diri dan berkata dengan acuh tak acuh, Shen Junwen sudah menjadi sejarah sekarang. Saya tahu bahwa keluarga Anda telah meningkat kekuasaannya setelah mengalahkan keluarga Seng. Namun, bahkan grup Jin Xiu bukanlah apa-apa di mata keluarga Su. Su Susu bangkit dari tempat duduknya dan menatap Chen Fan dengan tajam. Anda tidak dapat membayangkan kekuatan sebuah keluarga berusia 100 tahun. Setelah dia mengatakan itu, dia mengambil tas tangannya dan pergi. Baru setelah Su Susu sampai di pintu, dia mendengar jawaban tenang Chen Fan. Bibi Su, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku sudah cukup kuat untuk menjatuhkan keluarga? Su, maukah kamu menikahkan Fang Qiong denganku? Su Susu berhenti dan berbalik. Jika itu benar, aku akan berlutut di hadapanmu dan memohon padamu untuk menggandeng tangan putriku. Shen kemudian berbalik ketika senyum licik muncul di wajahnya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Setelah itu, Su Susu membuka pintu dan menghilang. Chen Fan duduk dengan tenang di kedai kopi, merenungkan percakapannya baru saja dengan Shen Junwen. Ada satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya di kehidupan masa lalunya dan dia tidak pernah bisa mendapatkan jawabannya. Mengapa Su Susu memilih Shen Junwen padahal grup Jin Xiu tidak kalah kuatnya dengan grup Wan Rong? Namun pertanyaan itu terjawab hari ini. Su Susu memperlakukan putrinya sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memberinya pendidikan terbaik dan memiliki harapan besar untuknya. Putrinya dimaksudkan untuk membawa kehormatan bagi keluarga, tetapi tidak menyia-nyiakan hidupnya bersama Chen Fan. Sayang sekali, mata Fanamu tidak bisa melihat kekuatanku yang sebenarnya. Chen Fan tersenyum mengejek. Chen Fan tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum akhirnya Fang Qiong muncul.
Dia jarang merias wajahnya, dan hari ini adalah salah satunya. Dia mengenakan peakot slim fit dan memadukannya dengan rok pensil jean. Dia telah mengeritingkan rambutnya menjadi rangkaian sutra gelap yang jatuh ke bahunya. Menambahkan sepatu berwarna safir dan kacamata hitam modis, dia terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Chen Fan mengalami deja vu saat melihat gadis berkacamata hitam. Seolah-olah dia telah bertambah beberapa tahun lebih tua dan mengingatkan Chen Fan tentang saat dia bertemu dengannya lagi di pesta reuni kelas. Fang Qiong menghampirinya dengan tas tangan LV dan duduk. "Apakah ibuku ada di sini?" Dia langsung pada intinya. "Ya," Chen Fan mengangguk. Tidak ada yang disembunyikan. Chen Fan tahu bahwa Fang Qiong sedang menunggu di luar kedai kopi saat dia sedang berbicara dengan ibunya. Dia pasti melihat ibunya bercakap-cakap dengan Chen Fan dan merasa enggan untuk masuk. Apakah dia mengatakan bahwa dia ingin kita berhenti bertemu? Mata polos Fang Qiong tertuju pada Chen Fan. Tangannya mengepal erat di bawah meja. "Ya," Chen Fan mengangguk dan berkata. Lalu Chen Fan melanjutkan, "Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan berhenti." Jauh di lubuk hati, Fang Qiong merasa lega setelah mendengarnya. Tinjunya yang tertutup juga mengendur. Dia berhenti sejenak dan mengerutkan alisnya. "Xiao Fan, apakah ibuku berbicara denganmu tentang keluarga Su?" "Ya." Kali ini, Chen Fan tampak sedikit ragu. Dia membungkuk dan memegang tangan Fang Qiong. "Jangan khawatir, keluarga Su tidak menjadi masalah. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan berada tepat di belakangmu. Baik kamu ingin mengambil alih bisnis Mingde atau keluarga Su, aku mendukungnya." Fang Qiong tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia meremas tangan Chen Fan sedikit. Terlepas dari jaminan Chen Fan, dia tahu bahwa keluarga Su di kota Wuzhou adalah penghalang besar yang bahkan grup Jin Xiu maupun keluarga Chen tidak dapat tumbang, apalagi Chen Fan sendiri. Mereka telah mengumpulkan kekayaan dan pengaruh selama lebih dari 300 tahun, dan seorang anak laki-laki berusia 20 tahun tidak dapat membandingkannya. Fang Qiong tumbuh besar dikelilingi oleh keluarga Su, dan karena itu dia sangat mengenal keluarga kuno yang perkasa. Setelah beberapa saat, dia mendongak dengan ketakutan di matanya. Dia menatap langsung ke mata Chen Fan dan berkata, "Xiao Fan, ayo kita menikah." "Apa?" Kata-kata gadis itu telah mengguncang hati Dao, seorang penguasa langit mistik utara yang tak terkalahkan berusia 500 tahun. "Aku mengenal ibuku dengan baik. Jika dia sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya." Fang Qiong berkata pada dirinya sendiri. "Ketika saya masih muda, dia memaksa ayahku bekerja keras untuk pindah dari Kabupaten Sisui ke kota Chuzhou, dan kemudian dari kota Chuzhou ke kota Jin. Ayah saya hanya pulang ke rumah setiap bulan dan menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja. Dia membuatku memilih jurusan ekonomi, dan membuatku mengikuti kelas IELTS sehingga aku bisa pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikanku. Dia ingin aku mengambil alih grup Mingde dan keluarga Su. Dia ingin aku sukses. Namun, saya tidak bisa membiarkan dia mengambil keputusan untuk saya terkait kehidupan pribadi saya. Saya tidak bisa." Fang Qiong berkata dengan tegas dengan keyakinan yang kuat. Gadis itu mendongak, memperlihatkan kulit lembut dan halus di lehernya yang anggun. "Itulah sebabnya kita harus menikah sekarang. Mari kita selesaikan, dan dia tidak bisa menghentikan kita setelah semuanya selesai. Itulah satu-satunya cara," kata gadis itu dengan tegas. "Tapi, kita baru saja berkencan sebenarnya." Chen Fan tidak percaya apa yang terjadi. Dalam kehidupan ini, dia mengenal Fang Qiong selama kurang lebih setengah tahun, dan selama waktu ini, mereka praktis bersatu. Mereka makan, berjalan, berbicara, dan berkumpul bersama sepanjang waktu. Di mata teman-teman sekelasnya, mereka bertingkah seperti pasangan. Namun, baik Chen Fan maupun Fang Qiong tahu bahwa pada tahap ini, mereka hanyalah belahan jiwa, sama seperti ketika mereka masih kecil. Mereka selalu jalan-jalan bersama dan diejek oleh orang dewasa yang menyuruh mereka berpura-pura sebagai pasangan. Chen Fan ingin mengambil langkah perlahan kali ini dan menikah setelah beberapa tahun mengenal satu sama lain. Setelah dia membantu Fang Qiong menyelesaikan tujuan hidupnya, dia akan meninggalkan planet ini bersamanya dan memulai perjalanan kultivasi yang sebenarnya. "Ayo kita menikah dulu, lalu kita akan saling jatuh cinta." Gadis itu mengumumkan dengan keyakinan teguh. "Apakah kamu tidak menyukaiku?" Dia bertanya. "Tentu saja," jawab Chen Fan. "Apakah kamu bersedia menikah denganku?" Gadis itu bertanya lagi. Kali ini Chen Fan diam.
Kamu berjanji untuk menikah denganku saat kita masih kecil, apa kamu tidak ingat? Dia mengedipkan matanya dan tampak penuh harap dan gugup. Chen Fan kembali diam. Tentu saja, dia tidak melupakannya, begitu pula Fang Qiong. Namun, seperti yang dia katakan, mereka berdua masih anak-anak pada saat itu. Fang Qiong bahkan menolak undangan dari Universitas Yanjin serta Universitas Huaqian untuk kuliah di Universitas Kota Jin untuk memenuhi janji masa kecilnya. Chen Fan memandangi gadis menarik di hadapannya saat kenangan akan kehidupan masa lalunya membanjiri pikirannya. Mereka tidak dapat dipisahkan hingga SMP, dan mereka bertemu lagi di universitas setelah bertahun-tahun. Namun, komitmen Fang Qiong terhadap hubungan mereka tidak goyah sama sekali. Seperti ibu seperti anak, begitu dia mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Di sana dan kemudian, Chen Fan menyadari bahwa dia adalah pengecut yang layu sebelum tantangan. Dalam kehidupan terakhirnya, Fang Qiong tidak melepaskan ikatan mereka bahkan ketika dia berada di bawah protes paling keras dari ibunya. Sebaliknya, dia mengusulkan untuk meninggalkan kota Jinlin bersama Chen Fan. Namun, Chen Fan bukanlah seorang laki-laki saat itu. Hancur karena beban kematian ibunya yang tak tertahankan dan kebangkrutan grup Jin Xiu, dia tersendat dan putus dengan Fang Qiong. Karena kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, dia tidak ingin Fang Qiong menderita bersamanya, dan menanggung cibiran di sekitar mereka. Dalam benak Chen Fan, gadis ini berbakat dan pekerja keras. Dia ditakdirkan untuk melampaui orang lain dan menikmati kesuksesannya sendiri. Chen Fan tidak ingin merusak masa depannya, dan karena itu dia meninggalkan kota Chuzhou sendirian. Kali berikutnya dia melihat Fang Qiong adalah di pesta reuni kelas. Pada saat pesta reuni kelas, dia sudah menjadi CEO grup Mingde yang sukses, dan dia akan menikah dengan Shen Junwen. Chen Fan tidak pernah bisa melupakan kilauan kegembiraan dan kebahagiaan di mata gadis itu saat pertama kali melihatnya. Kota Chuzhou tahu bahwa Fang Qiong berjuang keras dengan keputusannya. Kalau tidak, dia pasti sudah menikah dengan Shen Junwen dan punya anak. Chen Fan tahu betul bahwa meski begitu, masih ada tempat baginya di hati Fang Qiong. Jika dia mau, dia bisa tinggal bersama Fang Qiong di kota Chuzhou. Namun, Chen Fan tidak mengusulkan hal seperti itu. Kecewa dan putus asa, Fang Qiong mencari hiburan dengan anggur dan akhirnya mabuk. Mereka belum mengucapkan satu kalimat lengkap satu sama lain malam itu. Malam itu, Chen Fan melompat dari atap gedung bertingkat. Jika Changqin tidak menyelamatkan Chen Fan, itulah akhir cerita Chen Fan. Tidak akan ada penguasa langit mistik utara yang telah mendominasi alam semesta selama 500 tahun, dan tidak ada lagu yang dibuat untuk menghormati cinta antara penguasa langit mistik utara dan Dewi Ziqiong. Aku mundur di kehidupan terakhirku, bagaimana dengan sekarang? Chen Fan mendongak dan menghubungkan pandangannya dengan gadis itu. Dia lalu mengucapkan satu kata. Bagus, benar-benar. Wajah gadis itu berseri-seri karena gembira. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berkata, ayo kita mendaftar di balai kota sekarang juga. Maumu? Chen Fan tersenyum. Kedua remaja itu berkendara sampai ke balai kota-kota Jin meskipun mereka tidak membawa tanda pengenal apapun. Sementara itu, mereka tidak berbicara sepatah kata pun satu sama lain. Fang Qiong menelepon Zhong Yaoyao dan memberitahunya tentang keputusannya. Sesampainya mereka di balai kota, Zhong Yaoyao sudah menunggu mereka di sana. Dia bertanya dengan tatapan gelisah, Xiao Qiong, apakah kamu yakin ingin menikah dengannya? Tentu saja, Fang Qiong berkata dengan tegas. Dia berjalan ke arah Zhong Yaoyao dan memegangi lengannya. Jika kamu adalah sahabatku, bantu aku menyelesaikannya. Zhong Yaoyao ragu-ragu, lalu perlahan membawa pasangan itu ke kantor. Ada rasa iri dan cemburu di matanya saat dia menatap Chen Fan. Seolah-olah Chen Fan telah mencuri kekasihnya darinya. Paman Zhong Yaoyao adalah seorang direktur di balai kota. Dengan izinnya, pasangan itu bisa mendapatkan akta nikah meski tanpa KTP. Fang Qiong berjalan ke konter untuk mengambil akta nikahnya dengan dagu terangkat. Namun, Chen Fan bisa merasakan gemetar di tangannya. Pernikahan adalah hal yang sakral bagi setiap gadis, peristiwa terpenting dalam hidup mereka. Fang Qiong baru berusia 19 tahun, hampir terlalu muda untuk menanggung akibat dari keputusan yang berubah-ubah. Chen Fan tetap diam dan berjalan bersama gadis itu. Dia tahu bahwa begitu Fang Qiong memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah goyah.
Dia telah tinggal bersamanya tidak hanya di bumi tetapi juga ketika mereka melakukan perjalanan di luar angkasa selama budidaya abadi mereka. Dialah yang perlu bersikap jantan sekarang, bukan dia. Tanpa sepengetahuan siapapun, Grandmaster terkenal di Tiongkok, Chen Beixuan menikah di kantor balai kota kecil. Mereka hanya punya satu saksi, Zhong Yaoyao. Setelah meninggalkan balai kota, mereka langsung menuju kedai bihun bebek. Ini adalah tempat favorit Fang Qiong untuk membeli bihun bebek, dan dia sering menjadi pelanggan di sini ketika dia masih di sekolah menengah. Setelah dia mendapatkan sertifikat, dia merasa beban kelas berat sudah lepas dari pundaknya tetapi juga lebih dekat dengan Chen Fan. Dia duduk lebih dekat ke Chen Fan dari biasanya dan berbagi makanan dengannya. Chen Fan menikmati makanan dengan senyuman yang mekar di wajahnya. Fang Qiong tidak pernah begitu terbuka padanya dalam 6 bulan terakhir. Interaksi keduanya tidak cocok dengan Zhong Yaoyao. Dia menarik wajahnya yang panjang dan mengunyah daging bebek seolah itu adalah daging Chen Fan. 3 mangkuk bihun bebek, totalnya 21 yuan. Itulah biaya perayaan pernikahan mereka. Fang Qiong mengantar Chen Fan ke asramanya, dan sebelum mereka berpisah, dia mencium pipinya yang mengundang banyak tatapan cemburu. Chen Fan menyentuh tempat gadis itu berciuman, dan dia masih bisa merasakan bibirnya yang lembab dan subur. Senyum merekah di wajahnya. Dia kemudian mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan ke asramanya. Ini pertama kalinya dia ingin minum sepuasnya. Ketika Fang Qiong kembali ke rumah, saat itu juga tengah malam, tetapi lampu ruang tamu masih menyala. Su Susu mengenakan jas rumah dan duduk di kursi santai menunggunya. Dia memelototi putrinya begitu putrinya masuk. "Dari mana saja kamu? Kenapa kamu pulang larut malam? Kamu tahu kemana aku pergi?" Fang Qiong berkata dengan ringan. "Apakah kamu main-main dengan anak itu sampai sekarang?" Su Susu memasang wajah gelap. "Kami tidak hanya main-main, dan kami menikah." Fang Qiong meletakkan kakinya dan mengumumkan berita itu. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankan keputusannya sendiri. "Apa?" Su Susu kaget. Fang Qiong menghampiri ibunya dan meletakkan akta nikah di atas meja. "Mulai sekarang, Chen Fan adalah suamiku, menantumu. Apa yang menurutmu tidak penting, itu sudah terjadi." Dia menguap dan kemudian masuk ke kamarnya sendiri. Wajah Su Susu menjadi masam saat dia merosot di sofa. Kukunya yang tajam namun terawat menusuk jauh ke dalam kain sofa. Su Susu menatap akta pernikahan itu dengan bodoh. Warnanya merah, dan lambang nasional emas balas menatapnya dengan mengejek. Di bawah lambang negara ada tulisan, "Surat nikah." Dia membuka sampulnya dan melihat foto Fang Qiong dan Chen Fan. Ini adalah kencan resmi pertama mereka, jadi keduanya berdandan untuk acara tersebut. Fang Qiong mengenakan peakot tipis dan memakai riasan tipis sementara Chen Fan mengenakan mantel olahraga. Dalam foto tersebut, tak satu pun dari mereka tampak seperti anak berusia 19 tahun. Su Susu mengarahkan pandangannya ke wajah Chen Fan, dan seringainya membuatnya gusar. Dia menancapkan kukunya lebih dalam ke sofa. Sepotong kukunya terlepas dari jarinya tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. "Mulai sekarang, Chen Fan adalah suamiku, menantumu. Apa yang menurutmu tidak penting, itu sudah terjadi." Kata-kata Fang Qiong mengejutkannya, membuatnya merasa dunianya berputar-putar di sekelilingnya. Dia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan memutar nomor. Du. Ketika sambungan akhirnya tersambung, terdengar suara mengantuk dari seorang pria di ujung sana. "Ada apa sayang? Kenapa kamu meneleponku selarut ini?" "Fang Mingde, aku tidak peduli di mana kamu dan dengan siapa kamu berada, kembalilah sekarang juga." Su Susu berteriak sekuat tenaga, dan setelah dia mengatakan itu, dia membanting ponselnya ke tanah. Di ujung lain barisan itu ada seorang pria parubaya dengan mata lebar dan alis tebal dan gelap. Dia bangkit dari tempat tidur king size yang ditutupi spray berwarna merah muda. Di sampingnya ada seorang wanita telanjang di bawah selimut. Wanita itu juga terbangun oleh panggilan itu dan dia duduk dan merentangkan tangannya untuk menguap. Spray sutra terlepas dari kulit telanjangnya dan memperlihatkan sepasang payudara besar dan penuh. Dia berusia 30-an memiliki wajah licik dan menggoda. Alisnya sedikit menekuk di bagian tepinya, sebuah pengait untuk hati manusia. Matanya lebar dan berkilauan dan mulutnya yang kecil dan cemberut sepertinya terus-menerus mengundang ciuman. Bahkan senyuman tipis atau sedikit kerutan di wajahnya tampak memikat dan menggoda. Namun, Fang Mingde tidak tergoda.
Dia bangkit dari tempat tidur dan mulai berpakaian. Apa yang terjadi Mingde? Apakah dia memanggilmu kembali ke rumah? Wanita itu menopang kepalanya dengan kedua telapak tangannya dan bertanya dengan sedikit dendam. Pasti terjadi sesuatu di rumah. Kamu istirahat dulu. Aku akan mengunjungimu beberapa hari lagi. Fang Mingde bergerak cepat. Tepat setelah dia mengenakan kemeja, dia mengambil tas kerja dan berlari keluar. Di belakangnya, wanita itu menatap punggungnya dengan sedikit kebencian. Dia baru berusia 18 tahun ketika dia dipekerjakan oleh Fang Mingde untuk menjadi sekretarisnya, dan dia telah bekerja untuknya selama 20 tahun. Dia tahu bahwa betapapun sibuknya pekerjaannya, dia akan menyerahkan segalanya dan kembali ke rumah segera setelah istrinya meneleponnya. Dia hanyalah mainan bagi Fang Mingde, dan hanya ada ruang untuk susu di hatinya. Wanita manapun yang berencana mencuri suami susu pada akhirnya akan menyerah. Fang Mingde masuk ke mobil sportnya dan melaju kembali. Dia belum pernah mendengar ketakutan sebesar itu dalam suara istrinya. Fang Mingde sangat ingin mengetahui apa yang terjadi di rumah. Susu bukanlah orang yang sensitif dan dia bahkan bisa menahannya karena memiliki beberapa wanita simpanan. Lagi pula, Taipan macam apa yang tidak memiliki beberapa simpanan. Fang Mingde menekan pedal gas dan menerobos beberapa lampu merah. Sesampainya di rumah, ia melihat Susu sedang duduk diam di sofa dengan wajah muram. Susu, apa yang terjadi? Fang Mingde bertanya dengan cemas. Susu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia menunjuk ke selembar kertas di atas meja. Apa itu? Fang Mingde tercengang. Dia mengambil dokumen merah dan menyadari bahwa itu adalah akta nikah. Apakah dia akhirnya mendapatkan bukti bahwa aku berselingkuh? Fang Mingde berpikir tidak percaya. Mereka telah menghabiskan waktu bersama selama lebih dari 20 tahun dan mereka sangat mengenal satu sama lain. Meski melakukan aktivitas pergaulan bebas di luar keluarga, dia selalu menjadi ayah dan suami yang baik. Dia membuka sampulnya dan apa yang dilihatnya mengejutkannya. Xiao Qiong, Fang Mingde berteriak. Dia langsung mengenali dua gambar di sertifikat itu. Salah satunya adalah putrinya, biji matanya, dan yang lainnya adalah putra dari teman lamanya Chen Gexin. Xiao Qiong dan Chen Fan sudah menikah. Perkembangan ini membuat Fang Mingde lengah dan dia sangat tercengang hingga dia hampir mengira itu hanya sebuah lelucon. Dia menatap istrinya dan melihat senyum dingin di wajah Susu. Ya, putri cantikmu yang melakukannya. Dia menyeret masalah kecil ini ke balai kota dan menikah. Tak satu pun dari kami yang mengetahuinya. Itu, Fang Mingde terdiam. Berbeda dengan Susu, dia menyukai anak laki-laki itu. Lagi pula ayah Chen Fan adalah teman baiknya dan kedua keluarga selalu sangat dekat. Chen Fan selalu memanggilnya Paman Fang ketika dia masih muda. Tapi mereka tampaknya telah berpisah sejak Taring pindah ke kota Jin. Aku ingat sekarang, kamu bilang Xiao Fan juga ada di Universitas Kota Jin, dan kamu bilang dia mengunjungi kita beberapa kali saat aku pergi. Fang Mingde tiba-tiba teringat sesuatu dan melanjutkan. Dia tampak cukup baik bagiku di foto itu. Wang Xiaoyun adalah CEO dari grup Chance dan grup Jin Xiu sekarang, jadi ini adalah pasangan yang cocok. Mereka sudah saling kenal sejak masih kecil, jadi ini hanya masalah waktu saja. Tapi, mereka bertindak sedikit terlalu cepat. Mengapa mereka tidak menanyakan pendapat kami? Fang Mingde, apa yang kamu bicarakan? Susu membanting meja kopi dengan keras dan memutar matanya karena marah. Putri Anda baru duduk di bangku kuliah tahun pertama, dan dia sudah menikah. Apa maksud Anda ini hanya masalah waktu saja? Apa yang akan kami lakukan jika mereka membawakan anak kepada kami? Apa yang akan Anda lakukan? Katakan kalau begitu. Jawab aku. Fang Mingde tersenyum menenangkan dan berkata, ini adalah Xiao Fan yang sedang kita bicarakan. Kamu dan aku telah mengenalnya sejak dia masih kecil. Kami juga berteman dengan orang tuanya. Pernahkah kamu melihat seberapa besar Jin Wang Xiaoyun Grup Xiu? Perusahaannya pasti akan menyusul perusahaan kita. Ditambah lagi, keluarga Chen juga semakin baik setiap hari. Kenapa kamu harus? Aku tidak peduli. Putra Wang Xiaoyun telah membawa putriku pergi dariku. Dia perlu memberiku jawaban. Susu memotong pendek suaminya dan berkata dengan dingin. Bisakah kamu bayangkan Xiao Qiong menikah dengan Chen Fan yang tidak berguna itu? Dia telah menjadi murid yang buruk sejak sekolah dasar. Jika bukan karena uang yang ibunya berikan ke sekolah menengah kota Chuzhou, dia mungkin tidak akan lulus.
Ibu harus membiayai sekolah bisnis di Universitas Kota Jin, seorang kolega tingkat 3. Apa yang kamu lihat dalam dirinya? Apa yang membuatmu berpikir dia layak untuk Xiao Qiong? Apa yang bisa dia lakukan untuk Xiao Qiong? Dia adalah seorang bocah manja terus-menerus, tanpa orang tuanya, dia bukan apa-apa. Setelah merenungkan kata-kata istrinya sebentar, Fang Mingde bimbang. Meskipun nilai sekolah tidak berarti apapun bagi orang-orang yang berlatar belakang keluarga Chen Fan, itu adalah tanda tingkat pendidikan dan bakat seseorang. Putrinya telah masuk dalam daftar 3 teratas sejak dia masih di sekolah dasar. Nilai ujian masuk universitas nasionalnya berada di 10 besar di provinsi tersebut dan bahkan Universitas Yanjin dan Universitas Huaqian mengundangnya untuk bersekolah di sana. Namun, ia tidak menerima ajakan tersebut karena ingin tetap tinggal di kampung halamannya. Dia telah membantu perusahaan sejak dia masih di sekolah menengah dan memiliki keterampilan manajemen yang sangat baik. Baik itu kemampuan, bakat, atau penampilannya, dia adalah yang terbaik bahkan di antara kelas elit kota Jin. Fang Mingde tidak menganggap siapapun di kota Jin layak untuk putrinya, apalagi Chen Fan. Di sisi lain, mengapa Chen Fan terlihat begitu familiar? Fang Mingde menatap gambar itu dan merasakan ada yang tidak beres. Kamu mengenalnya sejak dia masih kecil, jadi tentu saja dia terlihat familiar, Su balas menyerangnya. Tidak, aku pasti pernah melihat wajah ini beberapa bulan terakhir ini. Namanya, familiar, terlalu familiar. Fang Mingde menggelengkan kepalanya sambil mondar-mandir sambil mencari nama itu di benaknya. Su masih terus berbicara tentang Chen Fan. Fang Qiong tidak bisa lagi menahan amarahnya, jadi dia bergegas turun dengan mengenakan piyamanya. Dia berkata dengan suara dingin, "Bu, berhentilah bicara seperti itu tentang suamiku. Menurutmu kertas ini membuktikan sesuatu?" Kemarahan Su berkobar lagi. Dia memasang wajah tegas dan berkata, "Fang Qiong, aku selalu berpikir kamu adalah anak yang baik, tapi aku tidak pernah berpikir kamu akan membuatku melakukan yang satu ini." Fang Qiong terlempar ke belakang dengan panas. "Bu, aku telah melakukan apapun yang ibu ingin aku lakukan selama 20 tahun. Aku tidak akan membiarkan ibu mengganggu pernikahanku. Aku menyukai Xiao Fan, dan aku ingin tinggal bersamanya selamanya." "Omong kosong." Su memotongnya dan berkata, "Saya akan menelepon balai kota sekarang, dan meminta mereka untuk mencabut sertifikatnya." Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Sebagai wakil direktur stasiun TV lokal, dia memiliki koneksi yang sangat baik di dalam kota Jin. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk mengambil tindakan dan menghapus catatan pernikahan. "Bu!" teriak Fang Qiong. Air mata sudah menggenang di matanya dan hampir mengalir. Dia permohonan putus asa putrinya akhirnya membuat Su bimbang. Dia meletakkan teleponnya dan berkata, "Gadis bodoh. Aku melakukan ini untukmu. Anda memiliki masa depan cerah di depan Anda, mengapa Anda ingin menyia-nyiakan hidup Anda untuk anak nakal yang tidak berguna itu? Dia adalah orang manja, dan kamu adalah masa depan rumah ini dan akan mencapai hal-hal besar." Petik 2. Ditambah lagi, bahkan jika ayahmu dan aku menyetujui pernikahanmu, menurutmu apa yang akan dipikirkan kakekmu, dan bagaimana dengan grid kakek di Wuzhou? Anda akan mengubah kami semua, termasuk Anda menjadi bahan tertawaan. Fang Qiong menjadi semakin kecewa setelah setiap kata keluar dari mulut Su. Dia ingin memprotes tetapi tidak bisa berkata-kata. Ibunya benar, Chen Fan adalah orang yang jujur dan orang yang baik, tapi selain itu, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibanggakan tentang dirinya sendiri. Dia akan pucat dibandingkan dengan pelamar lainnya seperti Shen Junwen. Namun, Fang Qiong menyukai Chen Fan justru karena dia sangat sederhana dan rendah hati. Dia bahkan tidak akan pernah membayangkan hidup dengan cacing bermuka dua bernama Shen Junwen. Chen Fan tulus dan jujur pada dirinya sendiri dan orang lain, itulah yang benar-benar membuatnya tertarik. Namun kekhawatiran Su bukannya tidak berdasar. Orang tua dari keluarga Su kota Wuzhou memiliki harapan yang tinggi pada Fang Qiong, dan mereka tidak akan pernah mengizinkannya menikah dengan Chen Fan. Fang Qiong sudah memikirkan hal itu, dan itulah mengapa dia terburu-buru untuk menikah terlebih dahulu. Namun, ia akhirnya menyadari bahwa akta nikah itu hanyalah selembar kertas dan tidak ada artinya apa-apa. Senyuman muncul di wajah Su saat ia melihat putrinya menundukkan kepalanya. Bahkan ketika dia hendak menelepon balai kota lagi, Fang Mingde menamparkan kepalanya dan berteriak, "Ah!"
Saya ingat siapa dia sekarang. Ah, aku ingat siapa dia sekarang. Fang Mingde dan Su Susu sama-sama dikejutkan oleh Fang Mingde. Mereka memandangnya dengan bingung dan terkejut. Su Susu memasang wajah dingin dan bertanya, Fang Mingde, apa yang kamu lakukan? Aku ingin kamu berbicara dengan putrimu, bukan mengoceh tentang hal yang tidak masuk akal. Apakah majikanmu mengubah otakmu menjadi bubur? Bu, jangan katakan itu. Fang Qiong berkata dengan malu-malu. Dia tahu ayahnya memiliki beberapa simpanan di luar keluarga. Namun, saat tumbuh dewasa, dia telah melihat terlalu banyak pria kaya dan berkuasa melakukan hal yang sama. Ditambah lagi, ayahnya selalu memanjakannya dan memperlakukannya seperti biji matanya. Iya, jangan mengatakan hal seperti itu saat putrimu ada di sini. Fang Mingde tersipu. Meski merasa malu, keterkejutan dan keterkejutan masih terpancar di matanya. Maksudku, aku akhirnya ingat di mana aku melihat fotonya. Siapa yang Anda bicarakan? Su Susu bertanya dengan alis berkerut. Dia, Fang Mingde mengambil surat nikah dan membukanya, memperlihatkan foto Chen Fan dan Fang Mingde. Chen Fan, Fang Qiong terkejut dengan perkembangan ini, begitu pula Su Susu. Sebuah cibiran muncul di wajah Su Susu dan kemudian bergumam, idiot. Fang Mingde, apakah kepalamu dimiringkan ke belakang? Kamu sudah mengetahui hal kecil ini sejak dia masih kecil. Baru beberapa tahun, tentu saja, kamu akan mengenalinya. Kami bahkan punya banyak rekaman VR tentang dia yang digantung, keluar bersama kami di ruang bawah tanah kami. Begitulah, ayah, Xiao Fan ada di banyak foto keluarga kita. Fang Qiong bertanya dengan bingung. Keluarga Chen dan Fang Qiong adalah teman lama. Mereka sering menghabiskan liburan bersama dan bepergian keliling Tiongkok. Ada lebih dari ratusan bahkan ribuan gambar yang menampilkan wajah Chen Fan. Banyak dari foto-foto itu disimpan di dalam kamar tidur Fang Qiong, dan dia mengeluarkannya dari kotak penyimpanan untuk diperiksa dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Fang Mingde harusnya akrab dengan citra Chen Fan, dan dia harus mengetahuinya. Melihat reaksi terkejut Fang Mingde yang tiba-tiba, pasangan ibu dan anak itu menggelengkan kepala dan siap melanjutkan pertengkaran mereka lagi. Pikiran Fang Qiong sudah berpacu saat dia memikirkan bagaimana menghadapi ibunya. Namun, Fang Mingde berkata dengan berat, saya tidak melihatnya di rumah. Saya melihatnya di jamuan makan beberapa bulan yang lalu. Perjamuan, semua orang terkejut. Apakah kamu makan malam dengan Wang Xiaoyun? Su Susu bertanya dengan curiga. Fang Qiong juga tercengang. Chen Fan baru berada di kota Jin kurang dari setengah tahun dan sebelumnya, dia selalu berada di kota Chuzhou. Bagaimana Fang Mingde melihat foto Chen Fan di sebuah jamuan makan? Apakah dia sedang makan malam bersama anggota keluarga Chen atau lebih buruk lagi, ibu Chen Fan? Wang Xiaoyun tidak ada di sini, tapi Song Binseng dari keluarga Song lah yang menunjukkan foto itu kepadaku. Suara Fang Mingde dalam dan penuh perhatian, wajahnya serius. Lagu Binseng, nama itu menarik perhatian Su Susu. Seringai di wajahnya tiba-tiba menghilang. Keluarga Qiao dan keluarga Song selalu menjadi keluarga terkemuka di kota Jinlin sebelum kebangkitan keluarga Chen. Mereka mempunyai akar yang kuat di kota dan terhubung dengan baik. Kekuatan gabungan kedua keluarga bahkan bisa menyaingi keluarga Wei di tepi utara. Song Binseng adalah pemimpin generasi kedua dalam keluarga Song. Dia adalah CEO Song's Group dan mengendalikan lebih dari beberapa ratus miliar aset. Dia suka menyimpan segala sesuatunya untuk dirinya sendiri, sehingga masyarakat hanya tahu sedikit tentang dia. Kalau tidak, dia pasti akan masuk dalam 10 besar daftar orang kaya di Provinsi Jiangnan. Keluarga Song dan Song Binseng adalah kekuatan besar yang tidak bisa dibandingkan oleh grup Mingde dan Fang Mingde. Mengapa Song Binseng memiliki foto Chen Fan? Apakah Wang Xiaoyun memberikannya padanya? Pasangan ibu dan anak itu saling memandang dengan bingung. Song Binseng adalah CEO sebuah perusahaan besar, dan mengapa jalannya bersinggungan dengan bocah manja seperti Chen Fan? Su Susu tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih dari apa yang terlihat. Apakah Song Binseng mencoba memberi isyarat sesuatu? Mungkin mengisyaratkan pernikahan antara Chen Fan dan Fang Qiong. Jika demikian, keluarga Chen pasti sudah lama mengincar Fang Qiong. Jika keluarga Chen mendapat dukungan dari keluarga Song, bahkan lelaki tua di kota Wuzhou harus berpikir 2 kali sebelum menghentikan pernikahannya. Bagaimanapun, keluarga Song bukanlah keluarga Chen, melainkan kekuatan yang kuat dan berpengaruh yang telah ada selama beberapa dekade.
Dia mendapat dukungan dari Song Bin Seng, lalu kenapa? Jika aku tidak menyetujui pernikahan itu, tidak ada yang bisa dilakukan Song Bin Seng. Su Susu berkata sambil menyeringai dingin. Yang mengejutkannya, Fang Mingde tidak terpengaruh oleh komentarnya. Dia berkata dengan suara berat, Wang Xiaoyun tidak memberikan gambar itu kepada Song Bin Seng. Ketika Song Bin Seng menunjukkannya kepadaku, dia memberitahuku bahwa pemuda itu adalah Tuan Chen. Ketidakpercayaan dan keterkejutan muncul di mata mereka saat dia berbicara. Tuan Chen, siapakah Tuan Chen? Fang Qiong semakin bingung. Wajah Su Susu memucat dan berteriak kaget, Tuan Chen dari Jiangbei. Saat itulah, Fang Qiong akhirnya ingat nama itu. Baru 3 bulan berlalu sejak jatuhnya keluarga Seng, sehingga nama tersebut sering diangkat di kalangan elit kota Jin. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang membicarakannya. Ayah, maksudmu Xiao Fan adalah Tuan Chen dari Jiangbei. Fang Qiong memutar matanya karena terkejut dan menatap Fang Mingde dengan tidak percaya. Chen Fan dan Master Chen dari Jiangbei. Su Susu merasa sulit untuk membuat hubungan antara sosok perkasa yang mendominasi Jiangbei dan seorang bocah manja. Tidak ada seorang pun di provinsi Jiangnan yang berani menentang Guru Chen. Bahkan Seng Ronghua, orang terkaya di provinsi Jiangnan. Fang Mingde, apakah kamu yakin tidak mabuk? Chen Fan bukan Tuan Chen dari Jiangbei. Itu konyol. Su Susu dengan cepat menenangkan diri dan melipat tangannya. Kamu melihatnya berapa bulan yang lalu? Apakah kamu yakin tidak minum? Menurutku ingatanmu tidak benar. Kamu pasti mabuk. Su Susu tidak mempercayai semua itu. Meskipun dia bekerja untuk pemerintah, dia pernah mendengar nama itu. Pertarungan antara keluarga Seng dan keluarga Chen telah menjadi titik fokus perhatian semua orang, jadi semua orang tahu bahwa keterlibatan tiba-tiba Tuan Chen lah yang telah menggulingkan keluarga Seng. Seng Ronghua dan rumahnya hancur bersamanya sementara Shen Junwen mengalami kecelakaan mobil di jembatan kota Jin. Su Susu bahkan telah mewawancarai beberapa tetangga keluarga Seng, tapi sepertinya tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Polisi akhirnya menetapkan bahwa kehancuran tersebut disebabkan oleh ledakan kebocoran gas alam. Namun naluri jurnalis Su Susu mengatakan bahwa itu tidak benar. Aku memang banyak minum malam itu. Itu sebabnya aku tidak sepenuhnya yakin saat ini. Mungkin aku salah mengingat gambarnya. Tapi aku tidak bisa menjelaskan bukti lainnya. Fang Mingde menggelengkan kepalanya dan berkata, bukti apa lagi? Fang Qiong bertanya. Ketika Song Bin Seng menunjukkan foto itu kepadaku, dia memberitahuku bahwa nama asli Tuan Chen adalah Chen Fan dan dia berasal dari kota Chuzhou dan berusia kurang dari 20 tahun. Fang Mingde tersenyum masam. Ketika saya mendengar nama itu, saya berpikir mungkin itu hanya kebetulan bahwa namanya sama dengan nama Chen Fan yang kita kenal. Bagaimanapun, itu adalah nama yang cukup umum. Mungkin ada lebih dari beberapa ratus Chen fans di Chuzhou kota sekarang. Tetapi baru setelah saya melihat fotonya di akta pernikahan saya menyadari bahwa Tuan Chen adalah Chen Fan yang kita kenal. Dia menatap istri dan putrinya dan berkata, dapatkah Anda menemukan orang lain yang bernama Chen Fan? Kurang dari 20 tahun, dari keluarga Chen dan terlihat persis sama dengan gambar ini. Fang Qiong dan Su Susu terdiam setelah mendengar pertanyaan itu. Dia benar, jika dia terlihat seperti Chen Fan, terdengar seperti Chen Fan, maka dia pasti Chen Fan. Pasangan ibu dan anak ini sama-sama terkejut dengan perkembangan tersebut, karena keduanya berusaha bergulat dengan kenyataan. Xiao Fan adalah Tuan Chen dari Jiangbei, orang yang membunuh keluarga Seng. Fang Qiong bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Fang Qiong telah mendengar banyak rumor tentang Guru Chen. Dalam rumor tersebut, Tuan Chen adalah seorang pembunuh berhati dingin yang memiliki kekuatan dharma yang mematikan. Dalam benaknya, dia melihat Guru Chen sebagai seorang pria berjubah hitam dengan tato mengancam di lengannya dan seringai sadis di wajahnya. Kemanapun dia pergi, sekelompok pria berjas hitam dengan wajah yang sama dingin dan mengancamnya mengikuti di belakangnya. Oleh karena itu, dia merasa sulit untuk mendamaikan Chen Fan yang dia kenal dengan gambaran pria jahat yang mematikan dalam imajinasinya. Chen Fan selalu merasa seperti adik di sebelahnya, bukan sosok dominan Jiangbei. Kejutan Su Susu 10 kali lebih buruk daripada Fang Qiong. Su Susu tahu lebih banyak tentang Tuan Chen daripada putrinya. Dia tahu bahwa lebih dari 100 taipan dari Jiangbei telah menghadiri jamuan makan keluarga Chen, hanya untuk memberi penghormatan kepada Guru Chen.
Dia bahkan pernah mendengar rumor yang mengatakan bahwa keluarga Wei di tepi utara juga adalah sekutunya. Bagaimana kekuatan sekuat itu bisa menjadi pemuda yang sangat dia benci? Su Susu merasa sulit menerima kenyataan. Semenit yang lalu, dia memandang rendah pemuda itu, mengejeknya karena miskin dan lemah. Semenit kemudian, dia mengetahui bahwa anak laki-laki yang sama mungkin adalah pria paling berkuasa yang pernah dia kenal. Aku ingat sekarang, Xiao Fan pernah memberitahuku bahwa Tuan Chen dari keluarga Chen adalah dia. Tapi kupikir dia hanya menarik kakiku. Fang Qiong tiba-tiba mengumumkan. Saya yakin dia berada di balik penunjukan Wang Xiaoyun sebagai CEO Grup Chen. Dia pasti juga menyebabkan kebangkitan keluarga Chen, seru Fang Mingde. Dia selalu menyukai Chen Fan dan berpikir suatu hari dia bisa mempekerjakan pemuda itu untuk bekerja padanya. Setelah mengetahui bahwa pemuda yang ingin ia pekerjakan telah jauh melampaui dirinya, campuran emosi yang rumit muncul dalam dirinya. Terus kenapa? Aku bekerja untuk pemerintah, dan kekuatan keuangannya tidak berarti apa-apa bagiku. Aku juga mendapat dukungan dari keluarga Su, dia tidak bisa melupakan hal itu. Su Susu berkata dengan getir. Terlepas dari kata-katanya, mereka semua tahu bahwa Su Susu sedang berjuang untuk kalah. Grup Mingde adalah kacang di hadapan Tuan Chen. Hanya keluarga Su yang perkasa yang bisa membuat Chen Fan menganggapnya serius. Sayang, tidak sesederhana itu. Fang Mingde menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Apakah kamu tidak tahu bahwa selain keluarga Seng, ada korban lain dari Tuan Chen? Siapa itu? Fang Qiong bertanya sambil mengibaskan bulu matanya. Su Susu berhenti sejenak dan kemudian wajahnya pucat pasi. Gao Tianmin, Fang Mingde berkata perlahan,